Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan pertemuan aliansi di Madrid terjadi di tengah krisis keamanan paling serius yang dihadapi NATO sejak Perang Dunia Kedua dan mengidentifikasikan ancaman terbesar bagi aliansi. Dilansir dari AP, Stoltenberg mengatakan NATO sedang melakukan perombakan terbesar pertahanan kolektif sejak akhir Perang Dingin. Para pemimpin NATO berharap mengubah tujuan mendesak yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina menjadi tindakan pada pertemuan puncak Rabu 29 Juni 2022 dan untuk menambal setiap celah dalam persatuan mereka terkait pendanaan dan misinya. Mereka akan menerbitkan konsep strategis baru NATO, serangkaian prioritas dan tujuan satu dekade sekali. Dokumen seperti itu terakhir dibuat pada 2010 yang menyebut Rusia sebagai mitra strategis. Sekarang aliansi diatur untuk menyatakan bahwa Rusia ancaman nomor satu bagi aliansi NATO. Perang telah memicu peningkatan besar dalam pasukan NATO di Eropa Timur. Dalam KTT NATO ini, aliansi mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kekuatan pasukan reaksi cepat aliansi hampir 8 kali lipat, dari 40.000 menjadi 300.000 tentara pada tahun depan. Pasukan akan berbasis di negara asal mereka, tetapi didedikasikan untuk negara-negara tertentu di sisi timur NATO, di mana aliansi tersebut berencana membangun persediaan peralatan dan amunisi. Dokumen tersebut juga akan menjabarkan pendekatan NATO pada isu-isu, mulai dari keamanan cyber hingga perubahan iklim dan jangkauan ekonomi serta militer Cina yang terus berkembang. Untuk pertama kalinya, para pemimpin Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Selandia Baru menghadiri KTT sebagai tamu yang mencerminkan semakin pentingnya kawasan Asia dan Pasifik. Stoltenberg mengatakan Cina bukan musuh NATO, tetapi telah menimbulkan tantangan terhadap nilai-nilai, kepentingan, dan keamanan pihaknya. Peningkatan kekuatan invasi Rusia ke tetangganya telah menghancurkan perdamaian Eropa dan mendorong NATO untuk mengerahkan pasukan dan senjata ke Eropa Timur dalam skala yang tidak pernah terlihat sejak Perang Dingin. Anggota aliansi juga telah mengirim miliaran bantuan militer dan sipil ke Ukraina. Ke-30 pemimpin NATO akan mendengar langsung dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang kemungkinan akan meminta mereka untuk berbuat lebih banyak lagi ketika dia berbicara di pertemuan itu melalui tautan video. Presiden Amerika Joe Biden yang negaranya menyediakan sebagian besar kekuatan militer NATO mengatakan KTT itu akan mengirim pesan yang tidak salah lagi bahwa NATO kuat dan bersatu. Dia mengumumkan peningkatan besar dalam kehadiran militer Amerika Serikat di Eropa, termasuk pangkalan permanen Amerika Serikat di Polandia, tambahan 2 kapal perusak angkatan laut yang berbasis di Rota, Spanyol, dan 2 skuadron F-35 lagi ke Inggris. Tetapi ketegangan di antara sekutu NATO juga muncul karena biaya energi dan barang-barang penting lainnya telah meroket.